Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita mereview inovasi yang ada di KPPN Manokwari, yaitu salah satu inovasinya adalah telaah LK otomatis. Nah, telaah LK otomatis ini digunakan Satker sebagai lampiran untuk penyusunan laporan keuangan atau sebagai indikator laporan keuangan tersebut sudah andal atau sudah sesuai dengan tata cara penyusunan laporan keuangan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada KPPN Manokwari yang telah mengizinkan saya untuk melakukan review terkait inovasi KPPN Manokwari, yaitu telaah LK otomatis. Nah, inovasi ini dapat diakses di kamset.bio/vera065. Kemudian di situ ada pengecekan kode akun versus kode BMN dan telaah LK otomatis. Nah, kita coba di telaah LK otomatis. Kita klik. Nah, di sini ada dua file, yaitu yang pertama adalah aplikasinya, yaitu telaah LK KL versi 2.0.0 dan kemudian tutorial dalam bentuk PDF. Dua-duanya kita download. Setelah berhasil kita download, kita buka tutorialnya terlebih dahulu. Nah, kita perbesar. Nah, tutorial Excel telaah LK otomatis. Kita yang pertama adalah download laporan keuangan LO, LPE, LRA belanja. Ini nanti kita ganti karena versi yang pertama masih LRA belanja. Neraca percobaan akrual, neraca percobaan kas, dan neraca percobaan saldo awal. LRA belanja ini diganti dengan LRA menurut sumber dana kegiatan output. LRA sumber dana kegiatan output. Nah, pencetakannya itu bisa melalui akun Monsakti. Monsakti di masuk user sebagai sebagai GLP, kemudian di sebelah kiri, kemudian ada di laporan keuangan. Nah, akan tetapi yang kita contohkan ini selain dari Monsakti, kita bisa buka dari Sakti itu sendiri, yaitu di modul GL dan pelaporan, kemudian laporan, kemudian laporan keuangan. Setelah laporan keuangan ini, jenis laporannya kita pilih laporan utama. Kemudian laporannya kita pilih laporan operasional. Periodenya untuk saat ini karena di transaksi ini terakhir transaksinya adalah periode 12, kita pilih periode 12. Nah, apabila ada transaksi yang sudah dilakukan di periode 13, berarti kita ambil yang periode 13. Kita contohkan di periode 12, kemudian di versi Excel. Yang pertama yang kita download adalah laporan operasional, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan neraca face, kemudian neraca percobaan akrual, kemudian neraca percobaan kas. Nah, setelah laporan utama sudah kita download di laporan tambahan. Laporan tambahan yang pertama adalah LRA belanja menurut sumber dana kegiatan output. Nih, LRA menurut sumber dana kegiatan output. Kita tinggal unduh. Yang terakhir, laporan tambahannya adalah neraca percobaan
akrual, saldo awal. Nah, setelah 7 laporan itu di-download, kita buka filenya, foldernya. Nah, 7 laporan tersebut adalah laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca phase, neraca percobaan akrual, dan neraca percobaan kas. Ini di-download di laporan utama. Sedangkan di laporan tambahan, yaitu kita download di laporan menurut sumber dana kegiatan dan neraca percobaan akrual. Dari ketujuh ini plus telaah LK bisa di copy bisa di cut ataupun di copy, kemudian kita masukkan di folder baru, yaitu telaah LK. Kita pastekan di sini. Nah, di sini sudah ada telaah LK, kemudian 7 laporan tersebut. Nah, setelah itu kita coba dulu, lihat dulu tutorialnya. Setelah kita berhasil download, kemudian kita buka satu persatu laporan tersebut. Nah, kita coba buka laporan satu persatu tersebut, dan jangan lupa untuk save as dengan menekan Ctrl S pada folder yang telah dibuat. Oke, kita lakukan pembukaan aplikasi terlebih dahulu. Pembukaan laporannya. Kita coba di laporan operasional, kita buka. Apabila terdapat notifikasi seperti ini, kita klik yes saja. Nah, kemudian ada enable editing, kita enable editing. Sambil kita lihat, kita close saja yang ini, sambil kita lihat tanggal datanya. Kita coba perbesar. Tanggal data ini adalah tanggal 30 Januari jam 20.16. Jadi laporan ini tercetak atas data 30 Januari 2023 jam 20.16. Sambil kita lihat terdapat transaksinya apa tidak. Nah, setelah kita lihat dan sudah ada transaksinya, kita lakukan file save as. Setelah LK di folder yang sama, nah kita save, nah kita replace. Kita simpan di folder yang sama, kita close. Nah, habis laporan operasional, kita laporan perubahan ekuitas, kita lakukan hal yang sama pada laporan operasional yang seperti tadi. Kita buka laporan perubahan ekuitasnya, kemudian kita enable editingnya, kita cek tanggal datanya 30 Januari dan data-datanya. Ketika sudah ada, kita file save as, kita masukkan ke folder yang sudah kita buat tadi. Kita save untuk mereplace data yang lama. Kita close. Kita lakukan ke 7 laporannya. Kita sekarang di laporan ketiga, yaitu neraca phase. Kita enable editing. Kita lihat datanya. Kemudian kita cek datanya. Kalau sudah, kita file save as. Setelah ALK, kita save, kita replace. Oke, kita close. Neraca sudah, kemudian neraca percobaan keluarnya. Enable editing. Datanya 30 Januari. Ini datanya sudah muncul. Kemudian file save as. Setelah ALK, kemudian kita save, replace, kita close. Neraca percobaan atau kas, ini laporan yang kelima.
enable editing, cek datanya, kemudian file, save as, setelah ALK, save, replace, close. Kemudian LRA menurut sumber dana kegiatan output. Enable editing, kita cek datanya. Oh, sudah ada datanya. Kita file, save as ke folder yang sudah kita buat tadi. Nah, kita close. Nah, ini laporan terakhir. Nah, enable editing, datanya sudah ada, file, save as, ALK, kita replace. Nah, atau bisa kita klik CTRL plus S, tombol S. Oke, kita close. Nah, ketika kita lanjutkan lagi tutorialnya, ini kita sudah buka. Ini sudah kita replace. Nah, kita memberikan nomor, diberi tanda nomor dan tanda titik ke 7 laporan tersebut. Oke, kita lakukan. Nah, yang pertama laporan operasional. Laporan operasional, kita bisa klik F2 atau klik sekali. Yang penting kita ada tombol rename. Kita isikan 1 titik. Nah, setelah itu laporan perubahan ekuitas. Kita klik F2 langsung otomatis kita bisa rename. Kita kasih nomor 2 titik. Setelah itu laporan realisasi anggaran sumber dana kegiatan output nomor 3. Yang ini LRA, kita isikan nomor 3. 3 titik. Nggak usah pakai spasi. Kemudian neraca. Neraca kita klik F2. Kita klik di sini. Habis itu nomor 4 titik. Setelah itu di neraca percobaan akrual. Kita klik ini di neraca percobaan akrual. Kita tekan tombol F2. Ini nomor 5 titik. Kemudian neraca percobaan saldo awal. Neraca percobaan saldo awal. Akrual, ini saldo awal. F2. Kemudian ini nomor 6. Yang terakhir neraca percobaan kas. F2 7 titik. Nah, oke. Setelah kita lakukan itu, nah ini sebelum dilakukan pemberian ini, nah ini sudah ada nomor-nomornya. Nah, mungkin seperti ini kita bisa dilihat nomornya. Nah, ini kita bisa cek. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pastikan penomoran ini sudah disesuaikan dengan tabel yang di sini. Oke. Setelah itu, nah, kita copy link folder tersebut. Nah, kita copy link folder yang sudah ada di sini. Nah, kita coba, kita klik, kita copy. Atau kita klik kanan, copy. Oke, setelah kita copy, kita cek terlebih dahulu. Ini setelah itu klik kanan pada Excel telaah dan klik propertiesnya. Jadi dari folder telaah itu kan ada aplikasi telaah LKKL versi 2.0.0. Ini klik kanan sampai muncul propertiesnya. Nih, diklik kiri dulu sekali, habis itu kita klik kanan, kemudian properties. Kita klik ini. Nah, kalau dia masih ada posisi unblock, nah pastikan unblocknya kita checklist. Kalau ada tulisan unblock, kemudian kita apply, kita oke. Kalau ada tulisan unblock, tapi ketika ada
kita klik kanan properties misalkan ini kosong, nggak ada tulisan unblock, nggak apa-apa, berarti sudah oke. Setelah itu kita lakukan buka Excel telah tersebut. Nah, kita buka Excelnya, mungkin bisa di double klik atau di enter. Setelah kita buka, apabila terdapat tombol enable pada letak gambar di bawah, klik enable content. Nah, ini di sini sama seperti yang ada di layar ini, ada enable content. Kita klik enable content-nya. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita paste link folder di copy cell bagian putih. Nah, ini kita link foldernya, kita copy. Tadi kita kan sudah mengcopy link folder ini. Link folder yang berisi laporan ke-7 laporan tersebut. Kita klik di sini, ini kita bisa langsung copy, klik kanan, copy. Nah, langsung kita masukkan di putih ini. Double klik, kita Ctrl V. Kemudian kita tambahin slash di akhir. Nah, ini. Kalau sudah muncul di sini. Kemudian jangan jalankan terlebih dahulu, kita pilih satkernya. Jenis satkernya apa? Non BLU atau BLU? Kebetulan satker yang saya coba ini non BLU. Kemudian periodenya apa? Periodenya tahunan. Kemudian tahun anggarannya, tahun anggaran 2022. Setelah itu, setelah semuanya diisi, baik itu linknya, ini jangan sampai salah, link yang berisi folder tadi, kemudian jenis satker, periode, dan tahun anggaran kita jalankan. Nah, di sini ada notifikasi apakah isian sudah benar, terbaik link folder, jenis satker, periode, dan tahun anggaran. Kita klik yes. Biarkan aplikasi bekerja sendiri terlebih dahulu. Nah, proses analisis telah selesai. Silakan diisi bagian yang masih belum terisi atau berwarna merah. Terima kasih telah menggunakan aplikasi Telak KLK Invasi 065. 065 ini kode KPPN Manokwari. Kita klik OK. Jadi di sini ada bersih data. Bersih data itu untuk membersihkan data. Ada tombol hijau, merah, sama kuning. Sesuai dengan notifikasinya. Kalau dia tombolnya hijau, warnanya hijau ini berarti sudah aman. Kalau dia merah, berarti ada yang belum diisi. Yang kuning perlu dapat adanya perhatian. Ada perhatian itu mungkin karena tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, misalkan ini, misalkan kita contohkan di kelengkapan laporan. Di sini masih merah. Nah, nanti di kelengkapan laporan kita cek, ada nggak pernyataan tanggung jawabnya. Kalau memang sudah ada, kita isi pakai tombol V. Nah, kalau sudah V, sudah ada, memang ada, dan seharusnya memang ada, makanya dia langsung berubah jadi hijau. Nanti di sini berubah. Nih misalkan nih yang belum diisi 50. Nah, kita cek nih LRA, neraca, LO, LPE ada. Oh, ternyata misalkan ada. Kita klik. Yang tadinya yang belum diisi 50, kita coba enter. Nah, jadi 49. Kita lakukan hal sama untuk semua, terutama yang bagian merah. Ini hanya kelengkapannya saja sesuai dengan yang ada di sini. Yang merah ini misalkan terkait dengan to-do list. Terdapat pagu minus per tanggal laporan. Nah, ini tidak ada secara otomatis. Satker sudah melakukan normalisasi dan tindak lanjut normalisasi dalam hal masih terdapat anomali. Nah, ini kita sesuaikan dengan apa yang ada di to-do list Monsaktinya. Gitu. Kalau mau ngecek di to-do list, mungkin ada di video sebelumnya. Bisa dilihat. Nah, ini ketika coba kita klik, misalkan tidak. Nah, dia langsung otomatis hijau. Nah, terdapat transfer keluar internal, belum transfer masuk internal persediaan pertanggal pelaporan. Nah, kita cek. Ada apa tidak? Kalau tidak, ya sudah. Kita isi.
Begitu selanjutnya sampai tidak ada yang posisi merah ataupun kuning. Nah, misalkan nih kita cari yang posisi kuning. Nah ini kuning. Nah ini. Bandingkan dengan saldo audited setahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan? Nah ini. Tinggal cek. Apakah memang ada peningkatan atau tidak. Kalau iya ya kita tulis ya. Kalau memang tidak, pastikan ada keterangan selanjutnya. Atau memang tidak ada belanja modalnya sehingga tidak terjadi peningkatan aset atau bagaimana. Nah, ini dicek satu persatu, baik itu yang sudah hijau ataupun yang masih merah. Misalkan iya apa tidak, misalkan bandingkan, berarti kalau dia iya atau tidak, berarti jawabannya bisa iya, bisa tidak. Misalkan ini, bandingkan dengan laporan operasional apakah terdapat peningkatan atau penurunan saldo yang signifikan? Ya bisa aja kita cek iya. Nah, jadi hijau ataupun tidak. Nah, tergantung dengan kondisinya yang dialami oleh satuan kerja itu sendiri. Jadi kalau untuk jawaban ya atau tidak bisa dijawab ya ataupun bisa tidak, sama-sama hijau. Nah, ini kita cek seluruhnya sampai benar-benar yakin. Gitu. Nah, ini kalau telah BLU, karena dia bukan BLU, kita not available. Kemudian sampai di terakhir, pastikan kita isikan penelaah dan pejabat penyusun LK-nya. Kemudian bisa setelah itu kita bisa save file, save as di tempat yang itu juga nggak ada masalah. Misalkan telaah LK tahun 2022, telaah LK tahun 2022 unaudited. Nah, setelah itu jangan lupa save as-nya pakai Excel. Sorry, mana Excel? Excel. Nah, jangan lupa ya, save as tab-nya Excel. Kemudian kita save. Yes. Nah, setelah kita save, nah ini bisa kita print langsung. Kalau datanya sudah kita yakinkan, sudah kita cek semuanya. Nah, ini tinggal kita print. Nah, bisa kita atur header jarak-jaraknya sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sekian penjelasan terkait dengan telaah LK otomatis dari inovasi dari KPPN Manowari yang bisa kita akses di gamset.bio.vera 065. Aplikasi ini benar-benar sangat memudahkan sekali. Yang biasanya kita lakukan telaah itu membutuhkan waktu lebih dari mungkin lebih dari 2 jam karena harus membandingkan antara laporan ini dibandingkan dengan laporan ini atau transaksi ini ada apa tidak. Ini sangat memudahkan, tinggal kita pastikan kembali yang hijau atau yang merah, kita pastikan kembali, ataupun yang lebih dapat perhatian itu yang bertransaksi warna kuning, ini yang perlu adanya perhatian. Jadi nanti diusahakan transaksinya semuanya hijau semua. Jadi nanti yang sudah aman itu semuanya, yang belum diisi 0 ya perlu adanya perhatian itu 0. Oke, sekian. Terima kasih banyak atas dari KPPN Manowari, dan semoga inovasi ini dapat digunakan seluruh satker. Jadi ini memang sangat memudahkan, sangat mempercepat untuk dalam rangka penyusunan telaah LK otomatis. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.